Selamat malam semuanya. Sukihoto, salam meta, dimanapun Anda berada, baik yang di Chan Forest dan juga yang di rumah, ya, yang sedang online. Ya, mari sebelum memulai pada malam hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yokapakoti hipi apameyang kalang karonto atidukarani kedang gato lokahitaya nato. Namo Maha Karunika Satasa, kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia. Sembah sujud kepada Bagawa yang sangat welas asih. Asam Buddham Buddhani sewitam yam bawa bawam gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala widam sino dhammawarasatasa, kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabutihi yuto. Ketang jananam kusalatikanam tamariasam gam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandam wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, 3 permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, jadi itu adalah variasi kita dalam memberikan penghormatan kepada Tiratana, ya. Ya, kita bisa mengekspresikan diri untuk dengan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk melakukan penghormatan, memberikan persembahan sembah sujud kita kepada 3 permata. Dan yang Bante ambil ini
Kalimat ini terdapat di dalam kata-kata, kitab kata-kata, dan sangat indah sekali maknanya, gitu. Ya, seperti syair pujian terhadap tiga permata itu sendiri yang sangat bermanfaat. Oke, ya, malam ini Bante akan melanjutkan pembahasan tentang dana. Ya, di Owada kali ini ya Bante bersambung temanya Owadanya yang Bante ambil dalam Manggala Sutta, ya masuk ke bait dananca dhamma cariyanca, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma. Nah, tapi Bante baru masuk ke dalam pengertian berdana, dananca. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan pengertian dari berdana atau dana itu bagaimana. Ya, Anda tahu hanya berdana memberikan materi saja atau yang lain. Tapi makna dari berdana itu juga yang Buddha ajarkan harus mengerti pengertian benar terhadap berdana itu sendiri harus Anda kuasai, harus kita kuasai sehingga berdana itu akan menghasilkan, memberikan manfaat sesuai yang Buddha ajarkan. Tapi biasanya yang Bante tahu, rata-rata orang pada umumnya, khususnya umat Buddha, berdana itu hanya untuk menambah karma baik, untuk menghasilkan karma baik, untuk membuat karma baik. Sebatas itu saja rata-rata. Bukan tujuan dari berdana itu sendiri yang dipikirkan atau yang difokuskan. Ya makanya umat Buddha semakin berdana, semakin serakah pada akhirnya. Itulah kualitas batin yang terbentuk. Karena emphasize-nya untuk menambah karma baik, untuk membuat karma baik, bukan esensi dari praktek dhamma itu sendiri yang diperhatikan. Ya, jadi Bante akan ulang karakteristik dari berdana itu sendiri. Ya, dalam Dhamma, Bante ulang penjelasan yang kemarin secara garis besar saja. Dalam Dhamma, berdana bukan sekedar memberikan sesuatu kepada orang lain. Berdana adalah latihan batin yang mendalam, yang mana sebuah praktek untuk menumbuhkan kebajikan, melembutkan hati, dan melepaskan kemelekatan. Ya, ingat di sini, menumbuhkan kebajikan, melembutkan hati, dan melepaskan kemelekatan. Melalui dana, seseorang belajar untuk tidak terikat pada apa yang dimilikinya, serta menumbuhkan kebijaksanaan bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menggenggam, melainkan dari melepaskan. Ya, tapi orang pada umumnya berdana makin kaya, misalnya makin kaya makin susah dilepasin itu, makin khawatir sama yang dia punya. Ya kan, takut hilang, takut dicuri, takut apalagi rusak atau bagaimana. Pada akhirnya ke sana malah menderita sendiri. Ya, nah itu artinya uh, bertolak belakang dari apa yang Buddha ajarkan di tahapan dana. Ya, kebahagiaan tidak lahir dari menggenggam, melainkan dari melepaskan. Nah, kita harus bisa mendapatkan feel ini. Kita harus membangun suasana bahwa dengan melepaskan justru akan menghasilkan kebahagiaan sesungguhnya. Nah, jadi karakteristik berdana itu adalah pelepasan. Ciri utama berdana adalah pelepasan. Ketika seseorang memberi,
ia sedang melakukan tindakan menyerahkan sesuatu yang sebelumnya menjadi miliknya kepada orang lain. Menyerah terimakan. Tindakan ini melatih batin untuk tidak selalu berpegang pada kepemilikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung ingin menyimpan, mengumpulkan, dan mempertahankan apa yang dimilikinya. Namun melalui berdana, seseorang belajar untuk melonggarkan genggaman tersebut. Dengan demikian, dana menjadi latihan nyata untuk menumbuhkan kemurahan hati dan ketidakterikatan. Yang dibilang caga, ya, pelepasan, kedermawanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, fungsi berdana mengikis keserakahan. Ya, berdana adalah mengikis keserakahan fungsinya atau loba dalam batin. Keserakahan membuat seseorang ingin terus memiliki lebih banyak, merasa tidak pernah cukup, dan sulit berbagi dengan orang lain. Ketika seseorang memberi dengan tulus, ia sedang menaklukkan kecenderungan batin yang ingin terus memiliki. Setiap tindakan memberi menjadi seperti mengikis sedikit demi sedikit lapisan keserakahan yang menutupi hati. Karena itu, dalam praktek spiritual, dana sering disebut sebagai langkah awal dalam jalan kebajikan. Karena ia membantu membersihkan batin sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam latihan moralitas dan meditasi. Sesungguhnya berdana itu penting bagi kita yang mau menapaki jalan spiritual. Ya, justru pelepasan di awal. Ya, makanya dibilang langkah awal dalam jalan kebajikan. Kenapa? Dengan berdana justru akan melembutkan hati. Buddha mengajarkan dana di awal bagi mereka yang sebelum siap melakukan kebajikan. Bagi mereka yang kikir, yang pelit, yang dalam pikirannya itu keras, kaku. Maka Buddha mengajarkan dana dalam Anupubbhikata Dhamma. Dana dulu yang Buddha ajarkan supaya apa? Melembutkan hatinya. Sehingga dia siap untuk menjalankan praktek dhamma yang lebih tinggi. Dana adalah praktek dhamma yang kasar, dasar sekali. Makanya kalau umat Buddha, Anda sudah jadi umat Buddha, cuma senangnya berdana saja, ya Anda harus tahu levelan Anda di mana, seperti itu. Ya pantas saja nggak maju-maju gitu, tingkatan spiritualnya. Ya karena hanya sebagai landasan dasar saja dan masih kasar secara ininya ya. Di situ yang harus Anda bisa sadarin. Ini adalah kenyataan di dalam Dhamma gitu ya. Tahapan-tahapan ini. Sekali lagi, dana membantu membersihkan batin sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam latihan moralitas dan meditasi. Dan manifestasi dari berdana itu adalah kebebasan dari kemelekatan. Berdana akan tampak melalui ketidakmelekatan pada objek yang diberikan. Seseorang yang benar-benar berdana tidak lagi merasa terikat pada benda yang telah diberikan. Ia tidak menyesal, tidak mengharapkan balasan, dan tidak merasa kehilangan. Aduh, kenapa dikasih yang itu sih ya? Tadi mah jangan yang itu, nyesal saya kasih deh. Ya, aduh, bandenya nggak ambil makanan saya nih.
Sudah capek-capek masak makanan saya. Padahal kan udah dikasih, udah diserahin gitu kan. Udah hak miliknya Bantenya gitu kan. Hmm, gitu. Nah ini banyak terjadi, ya kan. Misalnya bantainya udah lewat, kasih bantainya makan itu, makanan enak nih. Padahal dia yang masak. Tetap aja disodorin supaya bantainya makan. Ya di sini artinya masih ada kemelekatan. Ya di sini manifestasi berdana adalah sekali lagi ketidakmelekatan pada objek yang diberikan. Makanya salah satu cara Bante ambil semua makanannya biar happy semua ngelihatnya gitu. Ya sehingga oh iya sudah diambil, sudah puas gitu. Kalau tidak pasti akan disodorin terus, pasti. Dengan berbagai cara gitu. Secara ininya ya. Ya ini kenyataan. Berarti manifestasi berdananya masih belum dapat kira-kira gitu. Ya di sini yang kebebasan dari kemelekatan ini harus coba dilatih. Ya. Ya di sini sebaliknya yang muncul adalah kebebasan batin. Ada rasa ringan dan lega karena batin tidak lagi melekat pada benda tersebut. Inilah salah satu keindahan dana yang dilepaskan mungkin hanyalah benda, tetapi yang diperoleh adalah kelapangan hati. Apalagi nih udah dikasih barang yang nilainya mahal, ditunggu. Bantinya kok nggak pakai-pakai ya barangnya ya ditungguin. Seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Ya, ya seperti itu. Nah di sini harusnya ada kelapangan hati. Sekali lagi, makanya kita harus dapetin feel ini. Dengan begitu, kita akan sejalan dengan maksud Buddha mengajarkan Dhamma terhadap kita. Kalau enggak, kita enggak akan sejalan dengan prinsip Dhamma itu sendiri. Sekali lagi. Tapi wajar kalau umat Buddha masih apa namanya sudut pandangnya masih seperti itu. Artinya masih nggak sesuai karena kebanyakan berbuat baiknya itu dengan sudut pandang yang sempit, bukan yang sesuai dengan Dhamma itu sendiri. Nanti harus akui itu. Ini kenyataannya di lapangan. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan penyebab langsung dari berdana adalah agar tindakan berdana dapat terjadi ada beberapa kondisi yang mendukungnya. Pertama harus ada objek yang dapat dipersembahkan. Tanpa sesuatu yang dapat diberikan, tindakan memberi tentu tidak dapat dilakukan. Namun yang lebih penting dari itu adalah niat atau kehendak atau cetana. Ya, dalam ajaran Dhamma dijelaskan bahwa cetana adalah faktor yang sangat menentukan dalam setiap tindakan karma. Tanpa niat untuk memberi, proses berdana tidak akan pernah terwujud. Ya, karena itu nilai dari dana tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya pemberian, tetapi terutama oleh kemurnian niat dalam hati pemberi. Cetana juga faktor utama ya dalam memberi. Karena kalau nilai besar kecilnya ini akan relatif pada akhirnya. Seseorang yang hanya punya misalnya uang 1 juta, ya, lalu dia berikan semua uang itu untuk berdana, itu berdana dengan nilai yang sangat besar. Dia menyerahkan 100% uangnya dibandingkan orang yang punya 1 miliar, dia danakan 1 juta. Itu hanya 1% dari nilai uangnya.
dari nilainya. Nah ini beda secara nilai. Yang punya 1 juta mungkin besok nggak makan. Dia mempertaruhkan kehidupannya. Nah itu yang membedakan nilai barang. Orang yang 1 miliar punya dana 1 juta, besok masih bisa ke restoran. Ya kan, masih bisa pesan makanan dalam 1 bulan ke depan masih aman. Tapi bagi yang menyerahkan semuanya, dia besok makan dia nggak tahu. Nah, makanya besar kecilnya materi itu tidak, maksudnya tidak terlalu apa namanya, tidak berpengaruh ya. Yang penting niat sekali lagi. Ya walaupun ada materinya yang bisa juga diperhitungkan. Tapi kalau dari sisi nilai, ya 1 juta yang tadi Bante sebutkan akan berbeda dengan 1 juta yang dibandingkan itu kan. Walaupun sama-sama nilainya 1 juta. Makanya nilai materi adalah relatif sekali lagi. Ya, jadi di sini yang juga kita harus mengerti. Makanya berdana balik lagi yang faktor utamanya terutama ditentukan oleh kemurnian niat dalam hati pemberi. Ya, untuk bagaimana kita bisa melepaskan itu sendiri. Oke, ya. Oke, Bante sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dana dan banyak sekali ternyata. Ya, eh, jenis-jenis dana itu sendiri. Bante sudah menjelaskan tentang pasangan-pasangan dalam berdana yang minggu lalu ya. Yang di Megamendung nggak kebagian jatah waktu itu. Karena hari pertama jadi Bante nggak mau ganggu supaya kalian bisa konsen. Oke. Nah, oke Bante jelaskan di sini kelanjutannya 3 jenis dana atau pemberian. 3 tingkatan dana berdasarkan faktor dominan. Ya, yang pertama adalah hina dana. Hina dana ini artinya pemberian yang rendah. Dilakukan karena dorongan ingin mendapatkan ketenaran atau pujian. Itu termasuk hina dana. Yang kedua, majima dana. Pemberian tingkat menengah dilakukan dengan tujuan memperoleh kebahagiaan sebagai manusia atau di alam dewa. Yang ketiga, panita dana. Pemberian yang luhur atau unggul dilakukan oleh para Arya dan Bodhisatta dengan penuh penghormatan dan kemurnian hati. Ya, panita dana. Nah, ini untuk memurnikan hati dengan ketulusan, dengan penuh respek. Nah, lalu ada juga berikutnya kategori 3 jenis dana berdasarkan kualitas barang yang diberikan. Yang pertama, dana dasa. Dana dasa memberikan barang yang kualitasnya lebih rendah daripada yang digunakan sendiri. Seperti memberi kepada seorang pelayan atau budak. Itu dibilang dana dasa. Yang kedua, dana sahaya. Memberikan barang dengan kualitas yang sama seperti yang digunakan sendiri, seperti memberi kepada seorang sahabat. Dana sami, memberikan barang yang kualitasnya lebih baik daripada yang digunakan sendiri, seperti memberi kepada seorang tuan atau orang yang sangat dihormati. Ya, ini bisa terjadi sama kita, disadari atau tidak disadari. Contohnya nih, pakaian yang bekas ada di lemari, penuh, kita pusing. Udah kasih-kasihin aja sama orang. Tuh udah kita nggak pakai, ya kan kasih pembantu. Ya itu termasuk dana dasa. Ya kan, kita memberi barang yang lebih rendah, kita ada udah nggak mau pakai.
kasihin aja deh sama orang daripada sayang. Pada saat itu kita memberi pakaian bekas dan nanti kita akan mendapatkan barang bekas juga kamanya karena nilainya bekas. Betul enggak? Kan ini berdasarkan nilai. Ya enggak? Nah, itu ya mungkin nggak tahu emak-emak apa bapak-bapak barangnya numpuk di gudang, udahlah kasihin aja orang pusing. Ya kan kita udah nggak mau pakai. Akhirnya itu kan terdistribusi kan. Itu bagian dari dana Anda. Dan akhirnya kita punya potensi berdana barang-barang bekas yang tidak bernilai. Jadi kalau kita dapat barang bekas jangan komplain, ya enggak? Karena kita punya potensi ngasih barang bekas juga, yaitu dibilang dana dasar. Ya, tapi nggak masalah itu bagian dari karma kita ya. Makanya kalau misalnya kepada para biku pun, Bante boleh kasih barang misalnya makanan sisa, boleh aja. Artinya Wipaka Bante dapat makanan sisa, iya kan? Boleh-boleh aja gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi Anda yang ngasih pun nanti dapatnya makanan sisa gitu, kira-kira gitu kan. Nah, artinya Bante terima Wipaka dapat barang sisa, Anda juga nanti berdana barang-barang sisa dapatnya gitu. Kurang lebih begitu. Jadi nggak masalah gitu secara ininya ya. Karena berarti Bante punya potensi pernah berdana barang-barang sisa, makanan sisa dari masa lampau gitu kan. Jadi oke gitu. Jadi cara kerja hukum karma yang harus kita, makanya inilah adilnya hukum karma. Siapa yang berbuat dia akan mendapatkan, dia yang tanam dia akan petik. Nah, tingkatan dana, dana dasa, dana sahaya, dana sami. Dana dasa memberikan barang yang kualitasnya lebih rendah daripada yang digunakan sendiri, seperti memberi kepada seorang pelayan atau budak. Dana sahaya memberikan barang dengan kualitas yang sama seperti yang digunakan sendiri, seperti memberi kepada seorang sahabat. Dana sami memberikan barang yang kualitasnya lebih baik daripada yang digunakan sendiri, seperti memberi kepada seorang tuan atau orang yang sangat dihormati. Ya, dan ini kita sering lakukan misalnya kepada ya orang yang pembantu kita ya di rumah. Udah makan sisa bawa 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 bawa. Bawanya juga udah bawa bawa bawa. Ya, siap-siap kita punya potensi untuk dapat makanan sisa. Ya, bicara ininya ya. Oke, inilah yang pemahaman ini yang harus kita bangun ya. Jadi siapa yang berbuat dia akan bertanggung jawab. Istilahnya hukum karma itu adil. Oke, berikutnya tiga jenis dana berdasarkan tingkat kesulitan dan besarnya pemberian. Dukara dana, pemberian yang sangat sulit dilakukan, seperti kisah Eka Sataka, Darubanda, Tisa, Bata Batika, dan Bodhisatta Umadanti. Jadi ini yang nyambung sama yang tadi, dia punya 1 juta, dia berikan semuanya, nilai barangnya itu. Nah itu sulit dilakukan, karena dia akan mengancam kehidupannya. Ada di cerita di salah satu teks Eka Sataka, artinya seorang Brahmana, suami istri hanya punya 1 lembar kain saja, yang mana dia gantian sama istrinya untuk memakai kain itu untuk mendengarkan ceramahnya Buddha. Tapi karena mendengar ceramah Buddha, suaminya mau memberikan kain satu-satunya yang dia punya, dan dia harus bergulat di situ ya dengan apa namanya perang batin, akhirnya dia menang gitu. Nah itu pemberian yang sulit dilakukan dengan pertimbangan kalau dia kasihkan
Ya sudah, istrinya nggak punya kesempatan untuk dengerin ceramah karena nggak ada kainnya lagi. Tapi dia akhirnya mau menyerahkannya sepenuhnya. Akhirnya dia dia teriak, saya menang, menang lawan kekikiran. Dia lepasin. Kira-kira seperti itu. Begitu juga cerita Uma Danti. Uma Danti ini melihat seorang paceka Buddha, ya, tidak punya pakaian. Saat itu pakaian jubahnya paceka Buddha dicuri. Lalu paceka Buddha hanya pakai apa namanya, daun saja untuk menutupi badannya. Lalu Uma Danti dia memberikan jubah satu-satunya yang dia pakai, dan itu juga diberikan untuk Paceka Buddha itu sendiri. Dan itu pemberian yang sulit dilakukan. Barang satu-satunya yang dia punya, yang sangat bernilai, itu sulit dilakukan. Lalu ada Mahadana, pemberian besar dan agung seperti yang dilakukan oleh Raja Asoka. Ya, Raja Asoka berdana terus selama 7 tahun. Ya, terus memberikan hadiah dana kepada sangga saat itu. Besar sekali. Dan samanya dana pemberian biasa yang tidak terlalu sulit dan tidak pula berskala besar. Nah, itu dikategorikannya samanya dana. Ya, oke. Lalu 3 jenis dana berdasarkan penerima dan niat pemberian. Memberikan kepada sangga, yang secara lisan, yang pertama memberikan kepada sangga, secara lisan mempersembahkan atau mendedikasikan barang tersebut kepada sangga, lalu memberikan kepada cetia atau stupa, ya, yang secara lisan mempersembahkan atau mendedikasikan barang tersebut kepada cetia. Yang ketiga, memberikan kepada individu setelah secara lisan mempersembahkan atau mendedikasikan barang tersebut kepada orang tersebut. Nah, berdasarkan penerima dan niat pemberian, ada 3 jenis. Lalu ada 4 jenis dana. Ciwara dana, mempersembahkan jubah. Pindapata dana, mempersembahkan makanan dana, makanan persembahan. Senasana dana, mempersembahkan tempat tinggal atau tempat berdiam. Besaja dana, mempersembahkan obat-obatan. Dan keempat jenis ini dikenal sebagai 4 kebutuhan pokok cataro pacaya yang menunjang kehidupan para biku dalam menjalankan kehidupan suci. Ya, dalam Dakina Wibangga Sutta ada 4 kombinasi antara pemberi dan penerima. Ini mungkin sudah sering Anda dengar. Pemberi adalah orang yang bermoral, ya. Nah, tetapi penerima tidak bermoral, ya. Yang kedua, pemberi tidak bermoral, tetapi penerima bermoral. Yang ketiga, baik pemberi maupun penerima tidak bermoral. Yang keempat, baik pemberi maupun penerima sama-sama bermoral. Itu dari sisi pemberi dan penerima, ya. Lalu ada lagi dalam Kala Dana Sutta, 5 jenis dana yang tepat waktu. Kala dana, ya. Yang pertama, memberi kepada tamu yang datang. Makanya ini kalau ada tamu datang jangan disuruh pulang, dikasih minum dulu minimal. Disuruh duduk, dikasih minum, kasih makan kalau bisa. Itu kala dana termasuknya. Ya, memberi kepada tamu yang datang. Memberi kepada para pelancong atau orang yang sedang dalam perjalanan, yang mau pergi. Istilahnya kalau bahasa umumnya, yang mau pergi dikepalin dulu gitu. Dikasih bekal. Ya, seperti itu. Ini termasuk kala dana. Memberi kepada orang sakit. Ya, orang sakit. Lalu memberi kepada orang yang kelaparan pada masa kelaparan atau bencana. Yang kelima, mempersembahkan hasil panen pertama kepada orang-orang yang berbudi luhur. Nah, ini pun termasuk kala dana. Ini termasuk yang dilakukan oleh
eh, calon bante kondanya di kehidupan sebelumnya. Ya, selalu memberikan yang pertama ke para samana gitu. Makanya dia jadi yang pertama. Oke, lalu 5 kualitas dalam berdana. Nah, di sini ada sakacang deti, memberi dengan penuh hormat. Ya, lalu citikatwa deti, memberi dengan pikiran yang penuh penghargaan dan ketulusan. Sahata deti, memberi dengan tangan sendiri. Ya, anak pawidang deti, memberi dengan hati-hati, bukan seperti membuang barang. Mana ditiko deti, memberi dengan keyakinan pada kama dan hasilnya. Ya, kadang kalau orang yang nggak aware, dia berdana kayak kayak ngasih ngelepas aja gitu. Makanya kadang kita juga sama teman, sama atau siapa, jangan main lempar aja, pek, tangkep gitu. Gitu kan. Itu pemberian kita dan itu akan nilainya akhirnya kita punya potensi memberi seperti kayak ngebuang barang gitu. Ya kan? Itu juga perlu diperhatikan karena kualitas dari sikap kita akan membentuk potensi. Ini ambil ambil lempar, dung. Ya, ya itu pun ya ya itu ya biasa kita lakukan. Pikir teman biasa gitu kan. Ya udah, nih lempar ya, tangkep, seru-seruan gitu kan. Katanya itu ngebentuk potensi sendiri ya. Ya, dan juga sahata deti, memberi dengan tangan sendiri. Buddha seringkali menjelaskan ini di berbagai sutta. Yang terbaik adalah memberi dengan tangan sendiri. Anda memberikan dana dengan tangan Anda sendiri. Itu yang terbaik. Anda bisa memaksimalkan dana Anda, nilai dana Anda. Di sini bukan jadi selfish, bukan jadi serakah tujuannya supaya orang tidak mau berbagi dengan orang, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita memaksimalkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Itu saja yang jadi targetnya, gitu ya. Gitu. Bagaimana kita memaksimalkan kesempatan kita berbuat baik. Karena begitu kita nyerahin sendiri secara feel, secara psikologis kita akan lebih happy, dapat gitu, pelepasannya, happy-nya gitu. Ya, dibanding misalnya dananya dititip sama orang, ya sudah, sebatas itu saja. Ya kan? Nah, jadi sini dibilang sahata deti, memberi dengan tangan sendiri. Oke, lalu 5 jenis dana dalam Anguttara Nikaya. Sada dana, memberi dengan keyakinan pada kama dan buahnya. Nah, ini mengakibatkan seseorang menjadi kaya dan rupawan. Kalau memberi dengan sada, dengan penuh keyakinan, hatinya dengan ketulusan, mengerti kama dan buahnya. Jadi kita udah nggak usah ngarep hasil, karena kita udah mengerti kama dan buahnya, pasti ada hasilnya. Ya, itu yang menyebabkan seseorang menjadi rupawan, sada dana. Sakaca dana, memberi dengan hormat serta mempersiapkan pemberian dengan baik. Sakaca dana ini akan membuat kita dihormati. Kita artinya anak dan istri atau pembantu dan anak buah itu akan jadi patuh sama kita. Ya, hasilnya. Makanya kan ada orang yang misalnya pembantunya nurut gitu, kerjanya lama gitu, patuh. Itu salah satunya mungkin karena dia memberikan dengan hormat
dan penuh respek dan mempersiapkan pemberiannya dengan baik. Dibilang sakaca dana. Anak, istri, pembantu, pelayannya akan patuh dan nurut terhadap dia dari nilai berdana. Lalu kala dana, memberi pada waktu yang tepat. Ya, kala dana memberi pada waktu yang tepat. Kayak lagi haus dikasih minum, ya kan lagi lapar dikasih makan. Istilah berarti. Lagi ngantuk dikasih bantal. Nah, biar tidur. Jangan lagi ngantuk diomelin gitu ya. Ngasih ngantuk dikasih bantal biar tidur. Nah itu tepat kala dana. Nah ini akibatnya seseorang yang sering melakukan kala dana dia akan punya potensi hidupnya dari muda sampai tua tidak akan pernah kekurangan. Kalau punya potensi kala dana ini. Dari muda sampai tua tidak pernah kekurangan. Itu ciri orang sering melakukan kala dana. Salah satunya ya. Jadi kekuatan karma baiknya besar di 3 masa kehidupannya. Masa awal, pertengahan, dan akhir terus berbuah kamanya, kekuatan kamanya. Itu kala dana. Yang ketiga, anugaha dana. Memberi dengan maksud menghormati atau membantu penerima. Nah, di sini maksudnya tidak melekat terhadap barang yang diberikan. Gitu. Jadi dengan maksud menghormati atau membantu penerima. Gitu. Ya, ini akibatnya seorang yang memberi dengan seperti ini, dia akan bisa menikmati kekayaannya dengan wajar. Gitu. Jadi sikap mentalnya itu selaras dengan ketidakmelekatan dia. Ada misalnya orang kaya yang terlalu pelit, ada orang kaya yang terlalu sederhana gitu, takut pakai barang, takut hilang, takut rusak, ya kan? Atau takut hartanya habis kalau dia memberi. Nah itu sesuatu yang nggak wajar. Ketidakwajaran penerimaan mentalnya ini terbentuk karena kemelekatan dia pada saat memberi. Ya, itu yang dibilang anugaha dana. Dia masih melekat terhadap kepemilikannya dia. Ya kan? Misalnya mau beli mobil Mercy, aduh ntar servisnya mahal. Padahal dia mampu. Aduh, ntar kalau kegores mahal bayar catnya gitu kan. Misalnya atau apalah bajunya ini begini, ntar kalau sobek sayang gitu kan. Ntar kalau luntur, aduh repot ntar rusak baju mahal. Selalu ada alasan yang bikin gak nyaman. Dan itu terbentuk dari mentalnya pada saat berdana itu sendiri. Masih pelit, masih melekat. Dia bisa melakukan berdana, dia tahu manfaat berdana, tapi saat itu mentalnya belum siap untuk berdana, jadi dia paksa untuk berdana. Padahal dia masih pelit gitu. Nah itu artinya berdana dengan masih melekat terhadap barang yang diberikan. Lalu anupahaca dana, ya, memberi tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini juga perlu kita juga perhatikan. Ya, kadang mungkin kita melakukannya terpaksa atau mungkin kalau bukan saya siapa lagi sih yang mau ngelakuinnya gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin yang ngedengernya tuh nggak enak gitu. Nah itu akhirnya menyakiti, menyinggung, ya kan? Atau kita berdana, terus ada orang lain berdana,
baru berdana segitu doang, saya lebih gede, misalnya gitu ya. Nah itu akhirnya menekan orang yang berdana kecil. Akhirnya itu juga berdana menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Diri sendiri artinya membiarkan kesombongan itu tumbuh, yang mana akibat dari kesombongan akan berakibat terhadap diri sendiri dan juga menyakiti yang lain. Ini akibatnya ya, kalau misalnya memberi tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain, akibatnya adalah harta kita tidak akan pernah hilang dari bencana. Ya, artinya tidak akan kebakaran, kebanjiran karena bencana, kerampok, misalnya atau dicuri oleh pemerintah gitu ya, ketangkap sama pajak misalnya, sama eh, pewarisnya yang jahat, yang ngabisin harta warisan anak-anaknya, dan itu akan terhindar dari itu semua. Kalau saya memberi tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau menyakiti ya salah satunya cirinya sering kena bencana. Kebakaran lah, bencana dari api, air atau tanah, ya ataupun dari pemerintah, dari rampok gitu dan dari anak yang jahat. Itu. Nah, jadi semua akan berakibat ada buahnya gitu ya. Jadi kita jangan tiba-tiba oh gara-gara ini nih, gara-gara ini nih. Nah, itu yang jadi apa namanya? Kadang kita nebak-nebak terlalu jauh, padahal kita sendiri yang punya potensi. Ya kan? Ada yang begini-begini, ada yang jahatin saya nih, ada yang nggak suka sama saya misalnya. Pada potensi kita dari kita berdananya nih, yang mengakibatkan bencana itu datang, punya potensi. Ya enggak? Di sini akhirnya dengan penjelasan Dhamma kita akan ngerti, semakin ngerti, oh ternyata memang kita sendiri yang membuat ini, bukan siapa-siapa ternyata. Akan jadi lebih jelas dengan pemahaman Dhamma ini. Ya, ya, semakin paham lah ya. Nah ini dari dana saja, seperti ini variasinya loh, banyak sekali. Ya, oke. Berikutnya, pemberian yang tidak menghasilkan kebajikan. Ya, majadana, memberikan minuman keras atau alkohol. Samajadana, menyelenggarakan hiburan yang tidak bermanfaat secara moral. Iti dana, menyediakan perempuan untuk pelacuran. Usaba dana, melepaskan banteng untuk tujuan perkawinan hewan yang berkaitan dengan dorongan nafsu. Yang kelima, cita kamadana, memberikan lukisan atau gambar yang tidak pantas atau tidak bermoral. Ya, itu macam-macam dana. Kayaknya ini akan jadi malam yang panjang nih kita nih. Oke, sebentar ya. Udah setengah 10 ini. Oke, nanti akan coba kebut. Oke, ya. Lalu berikutnya yang paling penting dan mungkin juga tidak tidak banyak yang menyadari ini sesungguhnya. Ya, tapi belakangan Bante sering menjelaskan tentang ini. Ada pemberian agung atau mahadana. Ya, apa itu yang berkaitan dengan abaya dana? Yaitu pemberian berupa rasa aman atau kebebasan dari ketakutan. Yaitu pemberian agung atau mahadana adalah menjalankan 5 sila. Ya, dengan Anda praktek 5 sila atau Pancasila, Anda sedang memberikan mahadana. Anda sedang melakukan mahadana. Pemberian yang agung yaitu Anda memberikan rasa aman, Anda memberikan rasa kebebasan dari ketakutan, ya, kepada tak terhingga makhluk, nggak cuma satu dua saja, tapi tak terhingga makhluk,
Ya, Anda berikan rasa aman itu. Ya, jadi ketika seseorang menjalankan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong dan tidak mengkonsumsi minuman memabukkan, ia sebenarnya sedang memberikan rasa aman, rasa nyaman, kedamaian, kebahagiaan kepada semua makhluk. Ya, terkesan kita nggak melakukan apa-apa, tapi itu berlaku kepada semua makhluk karena kita kan nggak pilih-pilih, ya kan? Misalnya yang misalnya pakai apa namanya komunitas KSN aja saya jaga silanya, di luar itu ya kalau ada kesempatan saya bunuh ya saya bunuh gitu kan? Enggak, gitu kan? Jadi semua rata, semuanya sama gitu. Ya, itu makanya. Terkesan memang nggak melakukan apa-apa, tapi dengan niat, nyata kita bisa melakukan itu. Makanya penting sekali nilai dari pelaksanaan sila ini besar sekali, mulia sekali. Makanya kenapa pelaksanaan sila akan mendukung meditasi. Karena rasa aman, rasa nyaman yang kita berikan itu akan pada akhirnya kembali ke kita. Pada akhirnya kalau Anda bisa meresapi ini. Contoh aja kita ada di sini deh. Ya kan? Kan saling aman gitu kan. Anda aman, Bante aman, Anda nyaman, Bante juga nyaman gitu kan. Gak takut. Ya kan? Gak takut barangnya hilang. Karena barangnya ada di Eriska. Di, digembok. Aman gitu. Nah, di situ. Ya. Jadi ini akhirnya timbal balik gitu. Ya, kita memberikan keamanan, akhirnya keamanan itu pun akan kembali ke kita. Sehingga dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia yang kita dapatkan sebagai efeknya, pikiran kita akan mudah tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita akan mudah untuk bisa berkonsentrasi. Ya, ketika pikiran mudah konsentrasi, maka akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Arahnya ke sana. Sekali lagi. Nah, makanya kita harus coba untuk bisa menghayati pelaksanaan sila ini dengan baik. Ya, kuncinya adalah memberikan rasa aman. Ya, jadi implementasi pelaksanaan sila adalah rasa aman, rasa nyaman, dan rasa damai itu yang harus kita berikan. Ya, bukan jadi takut melanggar ya. Ya, pelaksanaan sila bukan jadi takut melanggar, malah kalau itu kekhawatiran yang akan muncul. Jadi kita belum bisa menguasai pelaksanaan sila itu sendiri. Kenyamanan ini. Jadi bagaimana kita memberikan kenyamanan melalui pikiran, melalui ucapan, dan juga melalui tindakan batin jasmani. Ya, tindakan jasmani. Dasarnya adalah kenyamanan. Silakan kita terjemahkan sendiri. Dengan begitu, kita sudah mengimplementasikan pelaksanaan sila dalam 3 saluran itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini dibilang sila atau Pancasila sebagai Mahadana atau 5 pemberian agung. Oke,